Mantan Perdana Menteri Malaysia ke-9 Muhyiddin Yassin dan Perdana Menteri Malaysia ke-10 yang sekarang Datuk Anwar Ibrahim, menyatakan iri dengan Republik Indonesia, karena Malaysia tidak mampu membeli pesawat Rafale buatan Prancis seperti Indonesia. Dilansir dari Jakarta.com pertanggal 8 Agustus 2023, sebenarnya Malaysia telah lebih dahulu ingin membeli Rafale buatan Prancis tersebut. Namun karena harga Rafale tersebut terlalu mahal yaitu 1,7 triliun rupiah per unitnya. Sebetulnya pemerintah Prancis telah lebih dahulu menawarkan Rafale ke Malaysia, karena tidak kunjung ada kepastian dari Malaysia akhir pemerintah Prancis menawarkan Rafale ke Indonesia. Alhasil Indonesia berhasil membeli 42 unit Rafale tersebut. Melalui Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto, Indonesia menyetujui pembelian pesawat tempur Rafale buatan Prancis itu sebanyak 42 unit dengan harga satu unitnya 1,7 triliun rupiah. Dengan pembelian ini nampak jelas Indonesia semakin superior. Untuk menjadi negara adidaya di kawasan Asia dan Asia Tenggara, Indonesia memang sangat memerlukan pesawat semacam Rafale yang mempunyai kecanggihan yang lebih tinggi dari pesawat tempur sejenisnya. Jika dibandingkan kekuatan tempur Indonesia dan Malaysia, memang Malaysia terbilang tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan Indonesia, namun sudah menjadi kebiasaan bahwa Malaysia itu selalu ingin bersaing dengan Indonesia. Namun menurut admin, persaingan dalam kekuatan militer boleh-boleh saja, tetapi kita juga harus melihat kemampuan keuangan militer Malaysia saat ini yang jauh tertinggal dari Republik Indonesia, oleh sebab itu Malaysia harusnya tahu dari kelemahannya. Berikut ini admin tayangkan tentang Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto yang segera akan mendatangkan 42 unit pesawat tempur Rafale buatan Prancis tersebut, untuk menjaga wilayah Indonesia yang sangat luas tersebut. Selamat menyaksikan. Indonesia tinggal menunggu waktu kedatangan jet tempur Dassault Rafale buatan Prancis. Menhan Prabowo Subianto sudah menandatangani kerjasama pembelian jet tersebut sebanyak 42 unit. Kira-kira apa ya kehebatan jet tempur Rafale ini sampai-sampai Menhan Prabowo beli banyak? Menurut Air Force Technology, jet tempur Dassault Rafale ini mampu melakukan serangan baik di darat dan di laut. Jet tempur ini bahkan mampu melakukan serangan akurasi tinggi, pengintaian hingga pencegahan serangan nuklir. Rafale mampu membawa muatan lebih dari 9 ton pada 14 penyimpanan senjata untuk versi Angkatan Udara dan 13 untuk versi Angkatan Laut. Jet tempur ini juga dilengkapi sejumlah persenjataan sampai rudal jelajah udara ke darat dengan jangkauan lebih dari 300 km. Untuk misi strategis, Rafale dapat mengirimkan rudal nuklir buatan MBDA. Jet tempur ini juga memiliki pot meriam kembar dan meriam Nexter 30 MMDEFA 791B yang bisa menembakkan 2.500 peluru per menit. Jet tempur Rafale menjadi satu-satunya jet tempur pertama di Eropa yang menggunakan radar pemindai elektronik RB-2. Jika dibandingkan dengan radar antena konvensional, radar RB-2 ini mampu mendeteksi dan melakukan pelacakan lebih awal dari beberapa target. Rafale juga memiliki sistem front sector optronics yang terintegrasi penuh ke dalam jet. Sistem ini memungkinkan jet beroperasi dalam panjang gelombang optronik, kebal terhadap gangguan radar, menyediakan deteksi dan identifikasi jarak jauh terselubung, serta pencarian jangkauan laser untuk target udara, laut, dan darat. Dengan kehebatan yang ditawarkan Rafale, harga jet tempur buatan Prancis ini juga menjadi hal yang paling bikin penasaran, bukan? Nah, diperkirakan harga per unit Rafale mencapai 115 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,7 triliun rupiah per Juli 2023. Bila kita lihat dan dengar dari penjelasan dalam video tersebut, sebagai bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat sendiri, kita admin merasa bangga dengan pencapaian pemerintah Indonesia saat ini, dengan kekuatan militer ke-13 di dunia.
Dari kekuatan militer tersebut, maka Malaysia harusnya menghormati Indonesia sebagai saudara tua yang akan melindungi Malaysia, bukan sebaliknya masyarakat dan pemerintah Malaysia selalu saja mencari gara-gara kepada Indonesia. Sekarang mata dunia sudah tahu, siapa Indonesia itu dan siapa juga dengan Malaysia itu. Dunia tentunya lebih menghargai Indonesia dibanding dengan Malaysia. Banyak koar-koar dari parlemen Malaysia itu menandakan mereka sebetulnya tidak mampu berbuat. Rasa selalu iri dan dengki melihat kemajuan negara tetangganya, Malaysia malah makin terpuruk, baik dalam ekonomi, bidang teknologi, persenjataan, kekuatan militer, bahkan mereka sampai membuat PHP kepada Prancis lantaran iri dengan Indonesia. Dalam suatu kajian tentang wawasan Nusantara, sudah jelas bangsa Indonesia dibentuk dengan konsep-konsep yang jelas. Konsep wawasan Nusantara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menandakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang telah matang. Bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang yang merdeka, yang tidak pernah mengakui bekas-bekas penjajah tetap berkuasa di bumi Indonesia. Oleh sebab itu bangsa Indonesia sangat marah jika ada negara atau warga negara asing yang coba menghinanya. Ibarat sebuah pohon, bangsa Indonesia dibentuk dari benih biji yang harus dirawat sampai berpuluh-puluh tahun untuk membesarkan pohon tersebut sampai pada akhirnya pohon itu menjadi besar dan berbuah lebat dengan cabang-cabangnya ke semua pulau. Pohon-pohon lama yang ditanam Belanda dan Jepang semua habis ditebang sampai ke akar-akarnya. Jadi wajar ketika bangsa ini harus berdiri di kakinya sendiri untuk bagaimana memajukan bangsa ini cukup memakan waktu yang lama. Sekarang bangsa ini sedang berpikir bagaimana dapat melebatkan buah yang ada di cabang-cabang di berbagai provinsi agar masing-masing provinsi dan kabupaten kota dapat merasakan hasil dari pohon yang ditanam tadi. Itulah konsep bangsa Indonesia. Lalu bagaimana dengan negara tetangga kita Malaysia yang selalu merasa besar sendiri tanpa melihat dari mana dia dibentuk dan apa tujuannya dibentuk oleh British? Malaysia tidak menebang pohon-pohon yang telah ditanam British. Setelah British memberikan kemerdekaan kepada Malaysia, British kemudian meninggalkan semua pohon-pohon yang telah ditanamnya di tanah Malaysia. Pada saat Malaysia diberikan kemerdekaan, pohon-pohon tersebut sudah mulai berbuah sehingga orang Malaysia tidak tahu lagi bagaimana cara menanam pohon dan merawatnya dari kecil. Orang Malaysia hanya menikmati buah dari pohon-pohon peninggalan British tersebut, tanpa melakukan penanaman baru bagi kelangsungan masyarakatnya, sehingga Malaysia tidak memiliki konsep dan ideologi dalam bernegara. Mereka asyik dengan sistem monarki peninggalan British, tanpa ada tujuan yang jelas. Sedangkan pohon-pohon tersebut semakin lama semakin tua, bahkan saat ini hampir mati karena usia. Di samping itu sebagian buah-buah harus dibagikan kepada British sebagai pihak yang juga merasa menanam. Semakin hari buah-buah itu semakin habis, maka hanya tinggal menunggu waktu pohon-pohon tersebut akan mati dan tumbang sendiri. Sedangkan di Indonesia pohon-pohon baru yang ditanam oleh anak bangsa di semua provinsi semakin hari semakin besar dan banyak buahnya. Jadi jangan heran jika Malaysia masih tetap mempertahankan monarki, maka lihatlah nanti. Malaysia tidak akan pernah mengejar Indonesia, bahkan justru Malaysia akan semakin tertinggal oleh bangsa Indonesia. Itulah satu ulasan mengenai kenapa Malaysia saat ini begitu iri dengan bangsa Indonesia. Wahai kawan-kawanku yang berjiwa muda, sebagai milenial muda di Malaysia, berpikirlah, belajarlah tentang sejarah bangsamu, asal-usulmu, sistem pemerintahanmu, agar kamu tidak terpaku dan menurut saja apa kata pembesarmu. Belajarlah sejarah bangsamu, koreksi bagaimana kamu merdeka. Setelah kamu mengerti benar tentang bangsamu, barulah kamu sadar bahwa tidak pantas kamu menghina saudara yang lebih tua darimu yaitu Indonesia. Karena kamu bukan siapa-siapa bagi kami bangsa Indonesia. Kami adalah bangsa yang mengangkat senjata demi meraih kemerdekaan. Kami adalah bangsa yang berdiri sendiri tanpa ada embel-embel dari mantan penjajah. Belajarlah seperti kami agar kamu dapat membedakan mana negara merdeka dan mana negara boneka. Sekian dan terima kasih. Silahkan adu jotos di kolom komentar.